Tunggu, datang juga. Dan dia ternyata paling kesel tuh sama Marliana alias Markona. Nah, 3 hari setelah hari itu 7 hari dia. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. ternyata Let's Go baru tahu guys, ternyata 3 hari itu Sabtu ketemu Sabtu guys. Berarti hari Sabtu kan Let's Go libur nih, 3 hari kemudian Let's Go libur lagi nih. Buatan film bilangnya saya di luar kota, nyatanya saya ada di Cirebon, saya nggak kemana. Siapa yang bilang Mbak Linda ada di luar kota? Mbak Marliana. Ngeselin, tadinya bersimpati jadi ngeselin gitu. Mukanya lempeng aja gini. Saya sih bersih keras dan berharap sih polisi ya yang pengen ada pelaku sebenarnya. Ya gitu kan? Saya pengen bersuara, saya takut, pengen meluruskan nama baik juga saya takut. Itu takut sama siapa? Di otak presenternya, kamu takut sama siapa? Sama setan aja kamu nggak takut. Kamu kan bisa ngeliat setan gitu. Sama setan kamu nggak takut. Takut sama siapa? Bisa kamu takut? Aku ngomong, Sekarang ada Sina nggak sini? ada Di mana? di samping sini. Linda akhirnya muncul di kesurupan kita menyalahkan Marliana atas segala yang menimpanya. Hei Markona, Marliana, bagaimana nih? Aduh, Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, gimana nih sobat-sobat Let's Go kabarnya? Akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga. Ratu, bukan Ratu Nyiroro Kidul ya. Ratu kesurupan kita. Linda. Lika-liku dukun tetangga. Akhirnya muncul juga guys. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu selama ini ya. Apa yang dirahasiakan Linda dan bagaimana tanggapan Linda tentang kasus 6 terpidana ini? Oke guys, jadi di sini ada beberapa Linda cerita gimana dia tertekannya, dia dibully gitu sama teman-teman netizen, dia kesel dan dia ternyata paling kesel tuh sama Marliana alias Markona. Nah, jadi dia kesel banget nih sama Marliana. Tapi gara-garanya Marliana ini nggak bertanggung jawab, bahkan duit film juga nggak dibagi ya. Padahal ada unsur Linda di sana ya. Kalau tidak ada saya, tidak ada film itu. Nah, guys, jadi kita akan melihat keterangan Linda. Wah, ini Let's Go berdebar hati Let's Go nih. Cenut melihat Linda ini, wah, lika-liku dukun tetangga akan menceritakan apa isi hatinya gitu. Jadi kita dengerin aja ya. Rekaman suara yang menceritakan bagaimana kronologinya, bener nggak? Isinya adalah kronologi waktu itu. Iya, katanya kronologi, tapi tidak menyebutkan Ucil, Tajaya, Eka Sandi yang sekarang tertangkap kan nggak ada. 11 apa 12 gitu. Dan pelaku utamanya itu yang viral itu kan si GG aja tuh nyebutinnya. Di kakaknya Vina juga kan bicara di rekaman itu. Sabar ya Dek, katanya. Udah ketangkep semua kok pelakunya. Di rekaman itu kan jelas kakaknya Vina bilang begitu. Berarti kan bagus nih timelinenya. Jadi sebenarnya kan 3 hari setelah kejadian sudah ada proses penangkapan kan. Iya. Kita ketahui belakangan ya. Nah, jadi di sini dia cerita bahwa waktu kesurupan itu kita tuh cuma menceritakan kronologi, tapi kita nggak pernah menyebutkan nama 6 terpidana seperti Eka Sandi, Jaya, Ucil dan lain-lain. Kita cuma menyebutkan nama Egi gitu. Nah, bahkan katanya kesurupannya ini sudah setelah dilakukan penangkapan gitu. Tapi yang ada anehnya saat itu di Kang Deddy dia sebut 3 hari kerasukan, tapi di sini dia bilang 7 hari setelah kerasukan gitu. Nah, jadi kita coba dengerin ya. Waktu di Kang Deddy dia bilangnya 3 hari kesurupan, tapi di tempat lain dibilang 7 hari. Kok bohong-bohong lagi nih? Linda gimana nih Linda? Lika-liku dukun tetangga. Kerasukan. belum. Belum. 3 hari setelah hari. Setelah kematian, 3 hari 3 hari baru aku mulai kerasukan. kerasukan. Kesebenarannya kemasukan itu 7 hari 7 hari setelah penangkapan. Setelah kejadian. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Nah, itu dia guys. Jadi di Kang Deddy dia tanya, kamu kesurupannya kapan? 3 hari. Ini Kang Deddy bilangnya 3 hari setelah kejadian loh. Setelah kematian, 3 hari. 3 hari setelah kematian. Dia bilang itu. Nah, tapi di sini bilang 3 hari setelah kejadian gitu. Jadi 3 hari itu ternyata Let's Go baru tahu guys. Ternyata 3 hari itu Sabtu ketemu Sabtu guys. Berarti hari Sabtu kan Let's Go libur nih. 3 hari kemudian Let's Go libur lagi nih. Soalnya Linda bilang 3 hari Sabtu ketemu Sabtu. Wih, enak banget ya, seminggu Let's Go libur 2 kali. Apa kayak gitu ya ada. Apa ini kesalahan ngomong apa gimana nih? Jadi kan seperti ada tipu-tipu ya, yang dari tadinya 3 hari jadi 7 hari, terus yang tadinya Aep bilangnya melihat dari jarak 100 meter, tiba-tiba turun jadi 6 meter gitu. Ini kan kita memang lihat yang untuk memberatkan para terpidana nih, saksinya tipu-tipu semua nih, tepu-tepu ya.
Rudi itu memang kenal sama Mbak Marliana. Kan saya refleks, saya telepon lah kakaknya, datanglah kakaknya Marliana itu sama bapaknya pada saat itu. Kapan sih Mbak Marliana menyerahkan itu kepada Ibtu Rudiana dan polisi-polisi yang lain? Audio itu Kurang tahu. tahu nggak? Nggak tahu. Sampai detik ini aja ya, aku belum pernah ketemu sama Pak Rudiana ataupun sama keluarga Vina. Sampai Termasuk detik- Marliana. Niatan cuma pengen ngebantu. Nggak ada etikat baik. Nggak ada permintaan maaf atau gimana, nggak ada. Kontakan lewat WhatsApp atau apa gitu? Punya nomor kontaknya Nggak tapi ada. Marliana. Bahkan pada saat pembuatan film bilangnya saya di luar kota, nyatanya saya ada di Cirebon, saya nggak kemana. Siapa yang bilang Mbak Linda ada di luar kota? Mbak Marliana. Bedebah. Nah, jadi Linda nih baru menceritakan sesuatu ya. Dia bilang Marliana ini, kakaknya Vina, itu banyak kebohongan yang dimilikinya, yang diceritakannya. Yang pertama, dia bilang, dia tuh sampai hari ini tuh dia nggak kenal sama namanya Rudiana dan sama Marliana. Berarti kan jembatan Rudiana ini dan juga Linda, kesaksian kesurupan Nona Neng Gelis Linda, lika-liku dukun di mana-mana, itu kan Marliana. Jadi dia yang kasih semua rekamannya ke Rudiana. Sampai sekarang katanya Linda tuh nggak pernah kenal namanya Rudiana. Dan Marliana ini, namanya udah mirip ya, Rudiana Marliana, anak-anak itu belakangnya. Sampai saat ini kasusnya viral pun Marliana itu nggak pernah ketemu Linda, silaturahmi Linda, padahal kakaknya itu temenan sama Marliana ya. Waktu Linda kesurupan, itu bahkan kakaknya Linda yang ngontek Marliana. Tapi setelah kesurupan nggak pernah dijenguk gitu si Lindanya ya, nggak pernah ditanya keadaannya. Nggak ada katanya ikhtikat baik atau permintaan maafnya. Maksudnya Linda kan mungkin setelah dia viral kena hujat, Marliana datang gitu, maaf ya Linda, gara-gara saya kamu tuh dibully. Tapi memang udah wajar sih kamu dibully. Tapi kamu suka bohong gitu. Kayak gitu ini pertanyaan ya. Nah, tapi Linda sakit hatinya kan gitu ya. Ini adik-adikmu, kasus-kasus adikmu udah viral tapi nggak ada gandeng aku gitu. Dia bilang bahkan waktu pembuatan filmnya Vina, si Marliana ini bilang Linda ini di luar kota gitu. Kan setan ya. Jadi kan dari kesaksiannya Linda dan juga Peggy Kulba kemarin memang Lesko ngerasa wah Marliana nih attitude-nya kurang guys gitu. Memang ngeselin, tadinya bersimpati jadi ngeselin gitu. Kemarin Peggy Kulba udah bebas, Marliana nggak ada jenguk-jenguknya Peggy Kulba. Nggak ada nanya-nanya gitu. Mukanya lempeng aja gini. Saya sih bersih keras dan berharap sih polisi ya yang pengen ada pelaku sebenarnya gitu. Ya gitu kan. Nah, jadi Lesko kesel juga nih. Emang Lesko kesel sama Linda, tapi kesel juga sama Marliana nih gitu. Ada 6 terpidana lainnya yang kita benar-benar kuat banget dia bukan kasus pembunuhan Vina, adiknya, bahkan dia juga nggak ngasih support ke tempat pelaku, nanya lah. Kan pelaku sekarang udah boleh podcast kemana-mana kan. Dia nanya, kalian gimana sih sebenarnya gini, nggak mau berbaikan gitu loh. Diem aja di rumah tuh. Saya sih adik saya sih serahin semuanya pada polisi ya. Kan udah jelas kamu serahin ke polisi tapi kasusnya jadi berdebah kayak gini. Masih kamu mau nyerahin ke polisi, di mana sih? Ngeselin banget ya Linda, saya dukung kamu Linda. Hah? Saya pengen bersuara, saya takut, pengen meluruskan nama baik juga saya takut. Takut sama siapa? Ya takut salah ngomong gitu, nanti disalah-salahin, dibully lagi. Jadi dia bilang ya, saya takut gitu. Ditanya sama presenternya ya, takut sama siapa? Mungkin di otak presenternya, kamu takut sama siapa? Sama setan aja kamu nggak takut. Kamu kan bisa ngeliat setan gitu. Sama setan kamu nggak takut. Takut sama siapa? Bisa kamu takut. Saya ngeliat setan, saya nggak takut loh. Kamu kan udah ngeliat setan gitu. Masa kamu takut gitu? Mungkin bingung. Mungkin presenternya bingung ya. Oh, Linda, seorang Linda ini bisa takut juga ya. Oh, ternyata dia takut salah ngomong gitu katanya. Nanti takutnya dibully. Linda, kamu udah bisa lihat setan loh Linda. Dibully itu nggak ada apa-apanya dibanding kamu bisa lihat setan gitu. Hebat kamu Linda. Kemarin HP Vina Eki katanya diekstraksi, ada nggak nomor saya? Sampai detik ini aja, ada nggak foto saya sama Vina sama Eki? Atau sama terpidana yang sudah di dalam? Atau sama yang apalah yang kalian sebut? Nggak ada. Cuma Ucil aja satu itu tetangga di rumah di sini. Tapi nggak deket, nggak satu circle ketemu gitu, nggak. Itu terakhir ketemu tuh ya SD. Jadi netizen yang cerdas lah gitu. Sampai detik ini aja tidak ada bukti satupun secuil pun kan yang mengarah ke aku. Cuma pure kesurupan aja. Gokil. Jadi dia bilang, jadi netizen yang cerdas lah. Sampai hari ini nggak ada bukti secuil pun yang mengarah ke aku. Oke, kita akan menjawab tantangan Mbak Linda. Lika-liku dukun di mana-mana.
Jadi Mbak Linda ini bilang nggak ada satupun foto Eki dan juga Vina, tidak ada nomor HP. Ya karena udah dihapus ya Mbak Linda ya. Mbak Linda ini ngikutin kasusnya nggak sih gitu? Nomor HP Vina kan dihapus semua sama Ladusing ya. Eki juga dihapus semua karena takut ketahuan dia beli obat itu di mana ya. Narkoboy di mana ya. Jadi sesuai Mbak Linda bilang, netizen yang cerdas ya. Kita lihat omongannya Mbak Linda waktu di Uye-Kuye seperti ini. Selama ini dia masih ikut aku. Ya aku lihat Lihat apa? dia. Penampakannya apa? Ya udah beda. Udah beda wujudnya. Akunya juga udah takut ngelihatnya. Dia mau aku bantu buat itu ngusut, bongkar semuanya gitu. Kenapa dia? Gimana tuh cara komunikasinya tuh? Ya aku ngomong, Sekarang ada Vina nggak sini? ada Di mana? di samping sini. Mbak Linda mengatakan bahwa bisa berkomunikasi dengan Vina dan bahkan melihat Vina. Mbak Linda itu bilang melihat Vina loh. Wujudnya seperti apa? Wujudnya agak lain gitu. Kayak otaknya. Otaknya Mbak Linda itu agak lain gitu. Itu Mbak Linda lihat bilang bisa berkomunikasi. Nah, Mbak Linda bilang Vina sendiri yang pengen Mbak Linda itu nggak ikut-ikutan lagi karena takut Mbak Linda kenapa-napa gitu. Kan Mbak Linda ini sangat yakin setan itu adalah Vina. Saya sampai sekarang ini masih diikutin Vina. Vinanya ada di mana? Ditanya gitu sama Uye-Kuye kan. Itu di situ. Wajahnya agak lain sekarang gitu. Habis oplas di Dr. Tompi. Bagaimana wajahnya agak lain katanya kan gitu. Kita sebagai netizen yang cerdas, Mbak Linda mau ngaku nggak? Mbak Linda ngaku nggak itu kesurupan bohongan? Mbak Linda bisa lihat Vina itu mau ngaku nggak? Nah, jangan giliran udah dicari-cari kayak gini nih. Siapa suruh kalian mau percaya saya gitu? Saya kan kesurupan, saya nggak sadar gitu. Itu yang bukti kuat bahwa Linda ada sangkut pautnya dengan kasus Vina karena korbannya masih bersama Linda sampai saat ini. Yes. Mereka harus mendekam dalam penjara selama 8 tahun. Mbak Linda mau ngobrol apa ke mereka? Apa ya? Ya aku pengen ngejelasin ke mereka bahwa penangkapan kalian kan bukan karena aku pertama. Terus kedua, kalau memang kalian tidak bersalah gitu. Sekarang kan aku nggak tahu benar bersalah apa enggak kan karena aku tidak Prosesnya di proses iya, hukum. iya. Kalau memang tidak bersalah ya fight kayak gitu, semangat gitu. Jangan takut sama siapapun. Jadi Linda bilang kalau untuk para terpidana ya, apa yang mau pesan-pesan kamu? Pesan-pesan saya, kan kalian di penjara bukan karena saya nggak tahu kalian bersalah atau enggak gitu. Tapi kalau kalian nggak bersalah, kalian fight, jangan takut sama siapapun. Lah dia takut. Lah Mbak Linda tadi ngomong Mbak Linda takut. Tapi suruh orang jangan takut sama siapapun. Nah, let's go sekarang suruh Mbak Linda jangan takut sama siapapun Mbak Linda. Sama Markona, sama siapapun Rudiana tuh nggak usah takut. Mbak Linda jujur aja. Itu kesurupan beneran kesurupan apa enggak? Bohong apa enggak? Jangan takut. Kalau itu memang bohong ya bilang aja. Dibully nggak apa-apa. Ya karena Mbak Linda udah bohong kan. Tapi kalau Mbak Linda jujur itu kesurupan, jangan takut, bilang juga kesurupan. Dan bilang bahwa Mbak Linda memang lagi sama Vina dan arwah Vina masih sama Mbak Linda gitu. Jangan takut. Jangan 3 hari jadi 7 hari Mbak Linda. Jangan kemarin bilang di rumah masih ada arwah Vina, ketika kesana lagi arwahnya udah nggak ada. Nggak sadar gitu ya kan. Nah, gimana nih guys? Pembunuh utama adalah Egy. Dan nggak cuma Linda, pembunuh utama dari kasus Vina itulah PG Perong. Itu polisi yang nyebutin. Ada 2 kan? Nah, berarti sisanya yang lain apa? Sisanya yang lain itu kan peran pengganti. Tangkap dulu pelaku utamanya. Setelah tangkap dulu baru bisa tahu ini Eka Sandi dan lain-lainnya ini adalah memang pelaku sebenarnya apa bukan gitu. Iya kan? Nah, jadi itu deh guys, cerita kelam ya di balik kesurupannya Linda gitu. Dikali kudu tetangga. Dimana dirinya takut ya gitu, bukan takut setan lagi ya. Dia udah nggak takut setan gitu. Dia takut salah ngomong katanya. Jadi terima kasih banget buat teman-teman nih yang udah masih mensupport Let's Go. Kita bacain dulu ya dari super thanks ya. Dari Dewi Rahayu 5320 gitu. Terima kasih banyak Mbak si cantik Dewi Rahayu 5320 bersama suami nih sepertinya. Hehehe. Makasih banget ya udah mau masih mengawal kasus dari Vina. Lalu dari Sultan Hong Kong kita. Siapa lagi kalau bukan? Sri Wahyu 8161 Jreng Sultan Hong Kong kita. Masih non-stop deh. Bener-bener non-stop dia guys, dari berapa minggu lalu ya, itu dia non-stop banget tuh support Let's Go. Thank you banget ya Mbak Sri Wahyu 8161, semoga panjang umur, murah rezeki. Dan terima kasih banyak buat teman-teman Let's Go yang udah membantu kasus ini, masih mensupport dengan menonton Let's Go, masih penasaran dengan kelanjutan kasus ini. Let's Go paling penasaran sama Linda sih, Lindoy. Walaupun sedikit semakin rumit tapi semakin terang ya.
Dan sekarang dia bilang mau dia bersaksi, cuman nggak ada yang nyari aja. Menurut Let's Go dia mungkin masih bisa dibawa ke persidangan ya. Saksi kesurupan dan memang benar-benar ditanyain tuh kamu punya kesurupannya kapan aja. Terakhir kamu melihat arwah Vina itu gimana? Kenapa kamu bisa yakin dia arwah Vina? Dan semua yang kamu alami itu kan kamu ceritakan ya, gimana kamu lihat Vina, apa yang kamu komunikasi sama Vina itu bisa diceritakan di persidangan. Tapi penilaian benar dan tidaknya itu biar hakim yang menentukan gitu. Banyak buat teman-teman yang udah support Let's Go, kalau kalian mau support lebih tuh ada link di bawah buat Saweria atau dari Super Thanks juga. Nah, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi. Bye.